Kesempatan sedekah jariah masih terbuka lebar. Salurkan sedekah jariah Anda melalui Bank Muamalat Indonesia 35300161716 atas nama Pondok Pesantren Tahkimus Sunnah Al Islami, kode bank 147. Informasi dan konfirmasi 0813 7314 7983. Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wasallama tasliman mazida. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sharral umuri muhdatsatuha wa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman nafi'ah. Ma'asyiral ikhwah wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali kita ke risalah yang kita kaji, yaitu risalah Fadlil Islam Ta'lif al-Imam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Alhamdulillah, dengan nikmat Allah kita selesaikan 4 bab dalam risalah yang mulia ini. Sekarang kita masuk ke bab yang kelima. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, al-muallif al-ta'ala, beliau mengatakan babu wujubil istighna'i bi mutaba'atil kitabi an kulli ma siwahu. Bab wajibnya tercukupi dengan mengikuti Alkitab dari segala sesuatu selainnya. Itu babnya. Bab wajibnya kita kaum muslimin tercukupi dengan mengikuti Alkitab, yaitu Al-Quran, dari segala sumber selain Al-Quran. Jelas judul babnya ya. Ini bab yang sangat penting untuk kita sekalian, atau bekal bagi kita, atau mengingatkan kita ya. Yang dimaksud dengan Alkitab dalam bab ini adalah Al-Quran. Berarti bab wajibnya kita ini tercukupi dengan mengikuti Al-Quran dari mengikuti segala sumber dari selain Al-Quran. Jadi cukup dengan Al-Quran. Makna al-istighna itu al-iktifa, jadi tercukupi. Jadi istighna itu iktifa, jadi tercukupi. Seorang muslim ahlus sunnah, dia merasa cukup dengan Al-Quran saja, tidak perlu sumber yang lain. Jadi muallif ini mau mengingatkan kita bahwa kita ini muslim itu sebenarnya orang yang kaya. Jadi istighna itu dari ghina. Ghina itu cukup, kaya. Ghaniyun, kaya. Jadi sebenarnya seorang muslim itu mestinya
punya sumber, ibarat harta itu punya sumber yang kalau dia ambil dan dia manfaatkan akan menjadikan dia kaya raya, cukup, tidak membutuhkan selainnya sama sekali. Nah, itu. Jadi Allah berikan satu kekayaan yang kalau diambil, dimanfaatkan, maka seorang muslim hamba Allah akan menjadi orang yang tercukupi, sehingga tidak fakir, tidak miskin, tidak jadi pengemis kepada ajaran-ajaran yang tidak bersumber dari Al-Quran. Nah gitu. Cuman sayangnya kadang-kadang sumber kekayaan yang demikian mencukupi tadi seringnya tidak dimanfaatkan, terabaikan, kurang mendapatkan perhatian, ya. Nah, ini banyak terjadi di kalangan kaum muslimin seperti itu, sehingga mereka kadang-kadang malah mengambil sumber dari apa? Thamratil ukul wal ara, hanya buah dari akal dan pemikiran seseorang, ya, dalam beragama, dalam beribadah kepada Allah, dalam menjalani kehidupan sebagai hamba Allah. Kadang-kadang justru berpaling meninggalkan sumber yang mencukupinya, mengambil dari pendapat-pendapat yang tidak punya landasan kecuali dari pikiran yang mencetuskannya. Kadang-kadang juga bersandar kepada al-qasas, kisah-kisah yang juga tidak jelas sumbernya dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadang berpaling dari Al-Quran, mengambil hasil dari al-manamat, mimpi. Banyak tak kelompok-kelompok dalam Islam, sandaran mereka dalam menjalani kehidupan sebagai hamba Allah adalah mimpi. Mimpi dari gurunya. Gurunya mimpi dapat wangsit dalam mimpinya, dijadikan landasan beragama, meninggalkan Al-Quran. Demikian juga al-khayalat, khayalan-khayalan, ya, Masya Allah, ini banyak menjamur, sehingga kaum muslimin terpetak-petak menjadi sekian banyak kelompok. Kullu hizbim bima ladaihim farihun, masing-masing kelompok berbangga dengan apa yang dimiliki oleh kelompoknya tersebut. Kelompok kami yang paling hebat, thariqah kami yang paling akurat, jalan kami yang paling lurus, dan seterusnya. Itu sehingga munculnya hulu, berlebih-lebihan. Cerita khayal dijadikan akidah, bahkan sampai memalsukan hadis. Ini akibat berpaling dari sesuatu yang sudah Allah cukupi menuju kepada hal-hal yang tidak sama sekali akan pernah mencukupinya, sampai ada keyakinan sebagian mereka bahwasanya kotoran imamnya itu tidak mengandung najis. Baul apa? Air seni imamnya dan kotorannya itu la najasata fihi, tidak ada najisnya. Bahkan surahnya, bentuknya itu bentuk kotoran, keyakinan mereka, tapi aromanya lebih harum dari misik.
La haula wala quwata illa. Maafnya ngomong ya, kotoran Rasulullah SAW aja najis apa enggak najis? Najis. Lah ini siapa? Kok enggak ada najis, bahkan bentuknya kotoran tapi aromanya lebih harum dari misik. Ini kan khayalan namanya, kisah-kisah, dan diyakini, diajarkan. Nah, ini banyak seperti ini di dunia-dunia Sufiyah, Syiah, bahkan sampai meyakini biasa siapa yang mengkonsumsi kotoran imamnya atau bagian dari darahnya, maka Allah haramkan atasnya neraka dan wajib baginya masuk surga. Mau? Insyaallah. Ini akibat menyimpang dari sumber yang mencukupi. Maka hendaklah kita fahami, ini bukan dongeng loh ya, artinya kejadian nyata di tengah kaum muslimin atau orang yang mendakwahkan dirinya di atas dinul Islam. Tidak cukup dengan Al-Quran, mencari sumber-sumber yang lain. Nah itu belum lagi kalau kosos, kisah-kisah atau khayalat, cerita-cerita khayal di dunia persufian ini diurai, itu mungkin kalau dikitabkan bisa berjilid-jilid ceritanya itu. Tapi semua hanya khayalan, nggak tahu jualan apa, tanpa malu sudah seperti itu diperjajakan. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Karena itu mu'allim mengingatkan kepada kita, apalagi di kondisi zaman waktu yang fitnah demikian banyak seperti ini ya, hendaknya kita ingat kembali bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala sudah memberikan kepada kita kaum muslimin satu sumber yang itu merupakan kekayaan yang akan mencukupi kita sehingga kita kaya cukup, tidak membutuhkan kepada sumber apapun selain sumber tersebut, yaitu Al-Quran, Kitabullah. Nah, supaya kita merasakan nikmat ini, ya Al-Quran itu diberi perhatian. Maka yang pertama diimani. Nah, Al-Quran itu diimani bahwa Al-Quran itu adalah ilmunya Allah, kalamullah, kalimat-kalimat Allah, isinya petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala, hudan, itu rahmat, kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala, itu cahaya, itu ruh yang dengannya seorang bisa hidup. Diimani seperti itu dengan keimanan yang tanpa ragu-ragu. Tanamkan, diimani dengan kuat, itu Al-Quran. Sehingga kalau itu isinya Allah, isinya adalah ilmu Allah yang sempurna, petunjuk Allah yang pasti benar, tidak mungkin salah, itu adalah kalimat-kalimat Allah Subhanahu wa ta'ala, itu adalah cahaya dari Allah Subhanahu wa ta'ala, kita akan tentram, cukup dengan itu. Karena kita ciptaan Allah, produknya Allah, yang paling mengerti tentang kebutuhan kita ini Allah, lalu Allah turunkan buku petunjuk pelaksanaan hidup. Udah, sederhananya seperti produsen mengeluarkan produk disertai dengan buku petunjuk perawatan dan pemakaian. Kalau tidak diikuti, maka produk tadi akan bagus dan awet. Lah kita ini ciptaan Allah, kemudian Allah turunkan buku petunjuknya Al-Quran. Untuk menjelaskan Al-Quran diutus seorang Rasul. Cukup. Jadi supaya Al-Quran itu menjadi sumber kekayaan kita, sehingga kita tidak butuh kepada selainnya, diimani tanpa ragu-ragu. Oh, Al-Quran itu sudah cukup, sempurna, itu ilmunya Allah untuk petunjuk kehidupan manusia,
sehingga hamba Allah manusia ini tidak membutuhkan satupun petunjuk di luar Al-Quran. Kalau diimani, diyakini, kokoh dalam hati seperti itu, kita tidak akan pernah fakir dan kita tidak akan pernah jadi pengemis, kita tidak akan geragas, ngerti geragas? Sehingga harus cari-cari di luar Al-Quran. Diimani. Kemudian tidak cukup diimani, diilmui, ta'allumuh, dipelajari, belajar Al-Quran, wa tafaqquhuh, difahami, diambil fikihnya Al-Quran itu dengan sungguh-sungguh. Karena ini petunjuk hidup. Hidup saya tidak akan baik, hidup saya tidak akan selamat, saya tidak akan sampai kepada puncak kemuliaan, saya tidak akan pernah merasakan kebahagiaan yang sebenarnya tanpa menggunakan petunjuk Al-Quran. Maka harus dipelajari supaya kita bisa mengambil petunjuk tersebut untuk kehidupan kita. Dipelajari, belajar Al-Quran, dari belajar membacanya. Kemudian jangan berhenti hanya membaca. Nah, ini fitnah yang banyak terjadi di kalangan kaum muslimin, tidak lepas darinya ahlus sunnah salafiyin. Ya, belajar Al-Quran, belajar tajwidul huruf, hurufnya masya Allah, belajar huruf itu luar biasa, tapi kadang-kadang hanya berhenti di situ. Akhirnya la yafham ma yaqra, dia tidak paham apa yang dia baca. Karena tujuannya hanya ingin sudah selesai bacaan Quran, dapat sanad, mungkin terus jadi imam. Udah, imam terawih, sekali ngimami 100.000. Itu. Atau ikut musabaqah, hifdzil Quran. Masya Allah. Ini kalau kembali ke kitab Tauhid, itu termasuk apa? Beribadah kepada Allah dengan iradat dunia, dengan keinginan mencari dunia. Dipelajari, jangan sibuk di situ. Banyak kadang-kadang di ma'had tahfidzul Quran itu sering yang harus diingatkan seperti itu. Mereka lalai, sibuk mentajwidkan huruf demi huruf, makharid, belajar sampai kesulitan, dia paksakan begitu, selesai sudah bisa berhenti. Cukup bacaannya bagus, tartil, tajwidnya bagus, tetapi tidak beranjak untuk menjadikan Al-Quran itu dipelajari lebih dalam sehingga menjadi petunjuk bagi kehidupannya. Karena itu suatu yang menakjubkan, kabar sampai kepada anak, seorang guru baca Quran kelas dunia. Ini sudah pakarnya pakar, ibaratnya guru rujukan, katakanlah begitu. Tapi nas'alullah as-salama wal afiyah, akidahnya sufiyah, akidahnya ada juz'un minas syirkiyah, akidah syirkiyah. Coba dia baca Quran, dia hafal. Di dalam Al-Quran itu ada kalamullah, innahu may yusyrik billah faqad harramallahu alaihil jannah, dan sekian banyak lagi ayat-ayat yang mengingatkan tentang bahaya kesyirikan. Demikian juga penyimpangan terhadap sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana seorang yang guru membaca Al-Quran mungkin biasa memberikan ijazah kepada orang-orang yang belajar Al-Quran, tapi menyimpang dari Al-Quran itu sendiri. Jadi Al-Quran apa? Yal'anu, Al-Quran itu melaknat dirinya sendiri. Nas'alullah as-salam. Petunjuk itu mahal. Pada pertemuan yang lalu sudah kita kisahkan tentang Abdurrahman ibn Muljim, pembunuh Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu anhu. Itu ahli baca Quran. Orangnya siapa? Umar bin Khattab. Rekomendasi tertulis dari Umar bin Khattab, tazkiyah. Karena itu tazkiyah itu tidak penting, bukan berarti tidak ada gunanya, bukan itu yang jadi sandaran.
tapi keadaan akidah seseorang, tauhid seseorang, manhaj seseorang, istiqomahnya seseorang, apa tidak dia di atas agama Allah ini, itu yang jadi ukuran. Ini yang rekomendasi siapa? Umar ibn Khattab radhiyallahu an, Amirul Mukminin, orang terbaik dari umat ini kedua setelah Abu Bakar Siddiq. Tapi tazkiyah Abdurrahman ibn Muljim, Abdurrahman ibn Muljim. Karena itu Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala, beliau bicara tentang ilmu Al-Quran, itu beliau mengatakan al-ilmu ilmani, ilmu itu ada dua macam. Yang pertama ilmun lisaniyun, ilmu tentang Al-Quran yang hanya berhenti di lisan, mentajwidkan huruf, mengitqonkan bacaan, memperbaiki makharijul huruf, dia hafal dan seterusnya, tapi hanya berhenti di lisan. Tidak dia lanjutkan untuk tafaqquh, untuk lebih mendalami makna ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan berarti belajar tajwid apa tidak bagus, bagus, terpuji, harus, karena nggak boleh baca Quran tanpa tajwidnya. Tetapi jangan berhenti hanya di situ sehingga kita tidak pahami isi dari Al-Quran tadi, mudah kita kemudian terseret kepada subhat, dan contohnya sudah banyak. Itu namanya ilmun lisaniyun, ilmu yang hanya berhenti di mana? Di lisan. Beliau Al-Imam Al-Hasan Al-Basri berdalil dengan hadis Khawarij. Dalil beliau ilmu lisan dalam Al-Quran itu berdalil dengan hadis tentang Al-Khawarij. Ketika datang seorang kepada Rasulullah yang namanya Abdullah ibn Dzil Khuwaisirah, dengan kisahnya akhirnya menggugat Nabi, memerintah Nabi supaya adil dan seterusnya. Rasulullah SAW mengatakan kepada para sahabatnya, perhatikan hadis ini, sayakhruju min dhi'i hadza qaumun tahqiruna salatakum ma'a salatihim wa siyamakum ma'a siyamihim yaqra'una al-Qur'an la yujawizu tarakiyahum yaquluna biqauli khairil bariyah yamrukuna minad din kama yamruku sahmu minar ramiyah. Dalam riwayat la in wajadtuhum la'aktulannahum qatla adin. Hadis dalam dua sahih Bukhari dan Muslim. Rasulullah SAW mengatakan tentang Abdullah bin Dzil Khuwaisirah, akan keluar dari keturunan orang ini kaum-kaum yang kalian wahai para sahabat kecil salat kalian dibanding salat mereka. Lu ahli ibadah nampaknya, luar biasa salatnya. Karena itu dalam hadis yang lain Khawarij itu disebut cirinya dahinya sini kapalan. Jadi diantara ciri Khawarij itu dahinya kapalan. Berarti kalau antum kapalan ada salah satu ciri dari tapi jangan dibalik. Kalau yang kapalan berarti Khawarij, tidak begitu. Itu salah satu cirinya. Mereka orang-orang yang zuhud, sehingga dikatakan keningnya cekung, matanya ke dalam, kurus tubuhnya, karena ibadahnya luar biasa. Sampai Nabi katakan tahqiruna salatakum ma'a salatihim, remeh salat kalian wahai para sahabat dibanding salat mereka, puasa kalian dibanding puasa mereka. Salat sunnah mereka luar biasa. Lah kita ini salat sunnah enggak, jauh dibanding Khawarij itu. Puasa mereka dibanding puasa kalian kecil. Mereka puasa sunat tiap hari sampai cekung tadi loh, keningnya, badannya kurus, zuhud, tidak mau terhadap dunia. Dan kita nggak pernah puasa sunnah, remeh dibanding mereka. Yaqra'un al-Quran, mereka membaca Al-Quran. Ini yang dijadikan Sayyidul Imam Al-Hasan Al-Basri. Mereka membaca Al-Quran, bahkan ahli baca Quran Khawarij itu. Tapi la yujawizu tarakiyahum, tidak melewati kerongkongan mereka. Berarti ilmu Al-Quran mereka hanya berhenti di mana? Di lisan, nggak masuk ke kerongkongan. Lewat kerongkongan aja tidak, apalagi ke hati. Yaquluna biqauli khairil bariyah,
mereka mengucapkan ucapan sebaik-baik manusia. Siapa? Rasulullah SAW. Masya Allah, yang keluar dari lisan mereka Al-Quran, ayat-ayat Al-Quran mereka baca, hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kata Nabi, yamrukuna minad din kama yamrukus sahmu minar ramiyah. Mereka melesat keluar dari agama ini seperti anak panah keluar dari tempatnya. Sampai Nabi mengatakan, andaikan aku ketemu mereka, aku berjumpa mereka, aku akan bunuh mereka semua seperti pembunuhan yang terjadi pada kaum Ad. Kaumnya Nabi siapa? Ad itu, Hud ya. Jadi maksudnya Nabi andaikan berjumpa Khawarij ini, Nabi akan habisi mereka sampai total sehingga tidak tersisa sedikit pun karena dahsyatnya fitnah Khawarij ini. Padahal yang keluar dari lisannya apa? Al-Quran. Itu ilmun lisaniyun. Karena itu sebagian ulama kita mereka menjelaskan, biasanya orang-orang Khawarij itu memberi perhatian besar tentang Al-Quran. Ihtimamuhum fil Quran azim kabir. Perhatian mereka tentang Al-Quran, fi qiraatil Quran itu sangat besar. Tapi mereka meninggalkan sunnah Rasulullah SAW, apalagi manhaj ashabi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini yang perlu difahami. Rasulullah SAW terkait dengan Abdullah bin Dzil Quwaisirah ketika beliau berangkat ke masjid. Coba kalau hadis tadi yang Anda sampaikan tadi, Rasulullah itu orang yang raufur rahim lah ya. Itu bil mukminin raufur rahim. Rasulullah itu sayang betul sama orang-orang yang beriman. Lah sampai Nabi itu mengatakan, andaikan saya ketemu mereka, andaikan saya jumpa mereka, saya akan bunuh mereka semua dengan pembunuhan seperti kaum Ad. Nabi bunuh habis-habisan ibaratnya, nggak disisakan satupun. Seorang gambarannya Rasul, kalau seorang itu sudah diniatkan dibunuh oleh Rasulullah SAW, itu sudah saking buruknya manusia. Nah, kalau yang ngomong begitu al-kucu, penjahat, pembunuh berdarah dingin, ya oke lah. Lah ini yang bicara siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka pada riwayat yang lain, Rasulullah berangkat ke masjid. Di salah satu lembah dekat masjid itu dilihat ada seorang yang lagi sholat, sujud, ruku dan berzikir la ilaha illallah, la ilaha illallah. Begitu sampai di masjid bersama para sahabatnya, Nabi SAW mengatakan, man yaqtulu hadha, Allahu Akbar. Siapa yang sanggup membunuh orang ini? Siapa yang bilang? Rasulullah SAW. Allahu Akbar. Orangnya sedang apa? Salat, sujud, ruku, zikirnya la ilaha illallah. Nabi minta kepada para sahabat, Nabi tawarkan kepada para sahabat, siapa yang sanggup membunuh orang ini? Abu Bakar mengatakan, saya ya Rasulullah. Berangkat Abu Bakar ke orang tersebut, begitu mendekat dihunuskan pedangnya, dilihat orang itu sedang ruku, sedang sujud, nggak sampai hati Abu Bakar, bagaimana saya bunuh orang yang sedang sholat, ibadah, menyembah Allah Subhanahu Wa Taala. Nggak jadi, balik. Ditanya oleh Rasulullah SAW, apa yang kau sudah lakukan? Ya Rasulullah, bagaimana mungkin saya membunuh seorang yang sedang rukuk sujud menyembah Allah, mengulang-ulang kalimat la ilaha illallah. Nabi ulang yang kedua, man yaqtulu hadza, siapa yang sanggup membunuh orang tersebut? Allahu Akbar, dua kali. Umar berangkat, saya ya Rasulullah. Sampai di tempatnya dilihat masih rukuk, masih sujud, masih sholat. Sholatnya luar biasa ini, nggak cepet-cepet seperti kita, harus sholat. Udah Abu Bakar sudah balik ke Nabi, Umar ke situ masih sholat. Maka Umar pun begitu menguruskan pedangnya, dia lihat ruku dan sujud, bagaimana saya bunuh seorang yang sedang ruku sujud menyembah Allah? Balik dia, nggak jadi. Ditanya oleh Rasulullah SAW, apa yang sudah kau lakukan? Ya Rasulullah, bagaimana saya mungkin membunuh seorang yang sedang sujud ruku menyembah Allah Subhanahu Wa Taala?
Diulang yang ketiga oleh Rasulullah SAW. Man yaqtulu hadza, siapa yang sanggup membunuh orang tersebut. Maka Ali bin Abi Thalib mengunduskan pedangnya, saya ya Rasulullah. Begitu Ali sampai di tempat tersebut, orang itu sudah raib, tidak ada. Maka balik Ali ditanya oleh Rasulullah SAW, apa yang sudah kau kerjakan? Kata Ali bin Abi Thalib, ya Rasulullah, saya enggak menjumpai orang tersebut di tempat tadi, sudah entah raib kemana. Maka Nabi SAW mengatakan, lau kutila hadza makhtalafasnani min ummati, andaikan orang itu dibunuh, tidak akan terjadi perselisihan dua orang saja dari umat saya ini. Masya Allah. Orang dohirnya ahli ibadah, baca Quran begitu, tapi sumber perpecahan umat. Andaikan orang itu dibunuh pada saat itu, kata Nabi, tidak akan berselisih dua orang dari umatnya. La haula wala quwata illa billah. Baca Quran, ahli ibadah, problemnya di mana? Masya Allah. Sehingga Nabi SAW dalam hadis yang lain mengatakan, al khawariju kilabun nar, orang-orang khawarij adalah anjing-anjingnya neraka. Nanti mereka di neraka akan diwujudkan dengan wujud anjing. Ini ahli baca Quran. Makanya supaya Al-Quran itu betul-betul cukup bagi kita, dipelajari, difahami dengan benar, ya. Dan bahaya khawarij yang membawa Quran kemana-mana itu loh. Kalau yang lari, penjahat lari tapi dia penjahat, itu nggak akan bahaya begitu besar bagi umat ini. Lah kalau yang lari ini penjahat dalam agama, nampaknya ahli ibadah, nampaknya ahli baca Quran, di kampung sana dia jadi guru Al-Quran lagi, tanpa terasa meneteskan fikrah khawarij, pemikiran khawarij. Dan itu yang terjadi ketika khawarij diperangi oleh Ali bin Abi Thalib, dihabisi oleh Ali bin Abi Thalib. Ada 10 orang yang selamat ini, lari ke negeri entah kemana masing-masing. Ternyata dari tempat pelarian mereka itu, di masing-masing tempat itu tumbuh kelompok khawarij begitu besar dan memadoroti kaum muslimin, menimbulkan apa, kata mereka itu jihad, memerangi atau keluar dari jamaah di negeri tersebut. Nah ini Masya Allah, itu ilmun lisaniyun. Jadi bersibuk dengan Al-Quran, dari belajar membacanya dengan bagus. Anak-anak barangkali mau melanjutkan belajar di Ma'had Tahfidz, perhatikan ya apa yang kita kaji malam ini, diperhatikan. Al-Quran diturunkan untuk diilmui, difahami, terus nanti diamalkan, bukan sekedar dibaca titik, ya. Alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawati. Orang-orang yang kami berikan kepada mereka Alkitab, yatlunahu haqqa tilawati, mereka membaca Al-Quran itu dengan sebenar-benar bacaan. Makna tilawah, yatlu, tilawah di sini adalah mengikuti, bukan sekedar membaca dengan suara, ya. Nah itu, jadi Al-Quran supaya menjadi harta yang mencukupi kita, dipelajari. Ilmunya jangan hanya berhenti di lisan. Belajar, semangat belajar tajwid, membaca Al-Quran secara benar, tapi jangan hanya berhenti di situ. Karena tujuan utama, hikmah diturunkannya Al-Quran itu untuk menjadi pedoman kehidupan kita, petunjuk bagi arah hidup kita, bukan sekedar dibaca dan selesai. Itu ilmun lisaniyun. Yang kedua ilmun qalbiyun, kata Imam Al-Hasan Al-Basri, ilmu yang bercokol kuat di dalam hati. Jadi Al-Quran dipelajari sehingga menjadi ilmu yang betul-betul mewarnai hatinya. Beliau berdalil dengan ilmunya para sahabat.
Kalau ibadah sholat sahabat dibanding khawarij kecil, puasa para sahabat dibanding khawarij sedikit, bacaan Quran sahabat dibanding khawarij sedikit, tetapi yang sedikit sederhana karena itu ilmun qalbiyun yang bercokol kuat dalam hati, memberi manfaat bagi pemiliknya. Maka ibadahnya para sahabat meskipun sederhana itu bermanfaat, naik kepada Allah subhanahu wa ta'ala daripada ibadah yang berlebih-lebihan yang dilakukan oleh kaum khawarij. Sehingga kita betul-betul jadi orang kaya tadi, cukup dengan Al-Quran ini. Bagaimana membaca Al-Quran tapi Al-Quran sendiri itu mencela kita. Upayakan jangan seperti itu ya. Setelah kemudian diilmui, ditafakuhi, diambil fikihnya, difahami, kemudian diamalkan. Jadi diimani, dipelajari sehingga menjadi ilmu, difahami sehingga menjadi pemahaman yang lurus, kemudian diamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mana yang perintah kita jalani, mana yang merupakan kabar dari Al-Quran yang harus kita yakini, diyakini tanpa ragu-ragu, dibenarkan sebagaimana datang kabar tersebut. Mana yang diperintahkan untuk dijauhi, dijauhi. Kalau ini kita kemudian coba terjemahkan ke sebagian kaum muslimin, bahkan barangkali ke diri kita, masih banyak yang perlu kita benahi. Dalam muamalah misalkan, praktek ribawi hari ini itu ada apa enggak? Bahkan seakan-akan muamalah dalam bab seperti ini tidak pernah lepas dari sistem apa? Ribawi. Padahal Al-Quran bicara wa ahallallahu al-bai'a wa harrama ar-riba. Allah menghalalkan jual beli dan Allah haramkan apa? Riba. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba adha'afan mudha'afah. Jangan kamu makan riba dengan berlipat-lipat, jangan. Ternyata diselisih ke Al-Quran ini, masih diselisihi. Ini kalau pakai sistem ekonomi dalam Al-Quran, kita nggak akan sukses, kita nggak akan berhasil, kita nggak akan maju. Seakan-akan Al-Quran belum cukup, sehingga kita mengadopsi dari sistem ribawi. Itu sistem siapa? Yahudi. Nah itu belum bicara bernegara yang lebih luas, bernegara misalkan. Sekarang mayoritas negara dengan sistem apa? Sistem Al-Quran apa sistem di luar Al-Quran? Bahkan kadang-kadang kaum muslimin sendiri memerangi apa yang menjadi petunjuk di dalam Al-Quran. Ada tokoh muslim takut kalau sampai diterapkan hukum Islam, hukum dalam Al-Quran, takut nanti kita akan mundur ke zaman onta. Masya Allah. Lah muslim aja susah seperti itu, bagaimana yang non muslim? Ya. Nah, dan banyak lagi kalau disebutkan yang lain. Setiap pelanggaran dalam agama yang kita lakukan berarti kita sudah mengambil petunjuk di luar Al-Quran. Kalau kemudian kita sadari kita kembali ini salah, itu bagian dari petunjuk dalam Al-Quran. Seorang yang berdosa dia harus menyadari kesalahannya, kembali bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah itu, jadi supaya Al-Quran itu betul-betul mencukupi apa? Diimani ya, dengan keimanan yang benar. Masalah ini saja ikhtilafnya banyak sekali kalau kita lihat di kalangan kaum muslimin. Ya, dia mengatakan Al-Quran itu makhluk. Al-Quran bukan kalamullah. Nah, kalau Al-Quran makhluk itu bahayanya besar. Kalau makhluk berarti siapa ini yang bicara? Kalau bukan kalamullah, ucapan siapa berarti Al-Quran itu kalau makhluk? Nah, kembali kepada manusia. Oh, ini ucapan si fulan misalkan, nanti bisa disalahkan. Hadis Nabi aja biasa mereka salahkan kok. Jadi bahaya akidah yang mengatakan Al-Quran itu makhluk.
Maka harus diimani dengan keimanan yang benar, Al-Quran itu kalamullah, dan itu sudah dinaskan sendiri dalam Al-Quran. Wa in ahadum minal musyrikin astajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalamallah. Kalau ada orang musyrik yang minta perlindungan kepadamu ya Nabi Allah, beri perlindungan kepadanya supaya dia bisa mendengar apa yang didengar, dibaca Nabi, yang dia dengar itu kalamullah. Jadi Al-Quran sendiri, Allah sendiri mengatakan yang dibaca oleh Rasulullah, didengar oleh si musyrik ini, yang didengar, suara yang didengar dari bacaan Nabi itu kalamullah. Berarti Al-Quran kalamullah, ucapannya Allah, bukan makhluk. Jadi diimani, dipelajari, sungguh-sungguh belajar Al-Quran, sungguh-sungguh dipelajari ya. Jangan mempelajari Al-Quran itu kita baca ayatnya terus kita renungi sendiri. Loh, ilmu itu perlu guru, terus diamalkan, akhirnya aneh. Ya kayak Khawarij itu. Khawarij itu baca Quran terus mengkafirkan orang yang paling paham terhadap Al-Quran. Loh, kan aneh itu. Aneh apa enggak aneh itu? Keanehan. Dia menggunakan Al-Quran untuk mengkafirkan orang-orang yang paling paham dengan Al-Quran, karena mereka yang belajar Al-Quran itu dari Rasulullah SAW, dikafirkan para sahabat. Masya Allah. Jadi kalau penghafal Quran di negeri kita ini banyak apa enggak banyak? Banyak. Mestinya kalau pakai dalil Quran, orang yang menghafal Quran itu banyak, tentu perubahan ke arah positif di sebuah negeri itu akan begitu nampak, terasa, kolosal, besar-besaran. Tapi kok malah kayak tidak nampak. Nah, ini terus hafalan Qurannya dikemanakan ini. Maka bergurulah dengan hadis tentang Khawarij. As-salamah ghaliyah. Keselamatan akidah dan manhaj itu suatu yang sangat mahal. Ya. Ini yang sering kita ingatkan kepada anak-anak ya, yang nanti melanjutkan belajar itu. Jangan gratis dulu toh. Di sini gratis. Gratis. Udah melonjak duluan, udah jumping duluan, nah ini udah muskilah ini. Ya. Apalagi dijanjikan di sini gratis, ada syekh yang nanti memberikan ijazah atau sanad misalkan. Jangan dulu, jangan tergopoh-gopoh dulu, dilihat dulu akan diberi ilmu apa kita ini, kemana pemahaman kita ini akan dibawa. Kalau tidak dibingkai pemahaman agama kita ini dengan manhajus salaf, akidah ahli sunnati wal jamaah, jangan tergiur dengan itu. Ini saya juga bukan dongeng loh, kejadian sudah sangat banyak. Apalagi godaan hari ini, kita ini banyak tergoda dunia apa enggak toh? Kalau enggak merasa ya Masya Allah kan begitu, akhirnya ayem-ayem saja. Udah kayaknya udah lempeng, dekat lagi surga ini kayak. Masya Allah ya. Itu diperhatikan khususnya anak-anak ya. Kalau orang lain ibaratnya kita berikan wasiat itu, apalagi antum anak-anak kita sendiri ya, diperhatikan. Jangan mudah tergiur dulu. Kita belajar mengangguk juga belajar menggeleng. Belajar iya juga perlu belajar tidak. Begitu loh. Jangan mengangguk terus. Mau, mau, akhirnya tubuh kita gelembung. Nah, tolong diperhatikan seperti itu. Ini wasiat untuk diri saya sendiri dan juga kita semuanya ya. Nah, jadi sampai Rasulullah itu ditanya, ya Rasulullah, bagaimana mungkin kita ini menyimpang, bahasanya begitu,
Lah Al-Quran ada di tengah kita, kita baca, kita ajarkan kepada anak-anak kita, kita ajarkan kepada masyarakat kita. Bagaimana mungkin bisa menyimpang wong ada Al-Quran kok? Kata Nabi, apa kalian tidak berguru dengan kasus Yahudi? Bukankah di tengah-tengah mereka ada Taurat? Coba. Jadi hidayah itu mahal. Maka sehebat apapun kita ini hambanya Allah. Jangan pernah lepas bergantung kepada Allah. Hanya dengan taufik dari Allah kita bisa selamat. Maka jangan, diantara penghancur yang dikabarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah apa? Ijabul mar'i bi ra'yih. Orang sudah takjub dengan dirinya sendiri. Oh saya kayak Khawarij itu sudah paling mukmin sendiri, selainnya kafir. Akhirnya hancur dia. Ya. Nah. Jadi yajibu an nastaqni bil Quran. Wajib kita untuk merasa cukup dengan Al-Quran supaya kita bisa betul-betul merasakan ini harta yang mencukupi kita pelajari. Kita imani dengan keimanan yang baik, keimanan dibangun di atas ilmu sehingga keimanan itu kokoh ilmiah. Kita fahami betul, kita gurukan dengan guru yang baik, yang mengerti maksud-maksud Al-Quran itu, kita pelajari ilmu di situ. Jangan lupa loh, ilmu itu nggak bisa sendiri. Mangkanal kitabu saikhah, siapa yang kitab itu gurunya, maka ma'afsad aksar mimma aslah, yang dia akan rusak lebih banyak daripada yang dia perbaiki. Nggak bisa mandiri, baca buku pahami sendiri, baca buku pahami sendiri, nanti bisa jadi Khawarij. Ya, jadi digurukan yang baik. Ingat wasiat Imam Muhammad ibn Sirin yang disebutkan oleh Imam Muslim dalam muqaddimah sahihnya. Beliau mengatakan al ilmu huna huwad din fangduru amman ta'khuduna dinakum. Ilmu itu yang dimaksud adalah ilmu agama yang menentukan selamat dan tidak selamatnya agama kita. Fangzuru amman ta'khuduna dinakum. Maka perhatikan oleh kalian guru yang kalian akan ambil ilmu darinya. Pastikan guru kita ini berilmu. Nah kalau nggak berilmu ngapain diambil gurunya, diambil jadi guru? Mau dipelajari apa kalau nggak ada ilmunya? Cuman diceritai kayak tadi, kotoran imam kita ini nggak ada najisnya, kotoran imam kita ini meskipun bentuknya kotoran tapi aromanya lebih dari misik. Guru saya ini ada 2 lubang di belakang rumahnya, satu jurusan Mekah, satu jurusan Madinah. Itu tak? Ini diajari pinter apa diajari keblinger ini? Nah, maka wasiat Muhammad ibn Sirin luar biasa. Fangduru amman ta'khuduna dinakum. Jadi guru kita harus punya ilmu yang kita ingin ambil itu ada ilmunya. Yang kedua, salamatul aqidati wal manhaj. Pastikan guru kita ini akidah dan manhajnya selamat. Kata Syekh Abdul Razak hafizahullah taala, kalau ini ada pada gurumu, tinggalkan guru tersebut. Kalau bicara bukan qala Allah, bukan qala Rasul, bukan qala sahabah, tapi qala fulan, qala muazzam fulan, berkata tokoh fulan, tidak dibawa kepada Al-Quran, tidak dibawa kepada sunnah, tidak dibawa kepada para sahabat manhajus salaf, tinggalkan guru yang seperti ini. Ciri guru yang baik itu selamat akidahnya, selamat manhajnya. Jadi bukan diajak kepada dirinya, enggak, tapi dinetralkan, dimerdekakan pemahaman anak itu hanya diikat dengan satu-satunya pemahaman, yaitu akidah ahli sunnati wal jamaah, manhajus salaf. Udah titik, nggak ada lagi yang kedua, dibingkai di situ sudah. Diwajibkan anak-anak belajar itu, diajari dengan benar, dituntun, ibarat disuapin, karena belum bisa makan sendiri, disuapin sampai betul-betul dia bisa mengunyah sendiri, menelan sendiri, dibimbing. Jangan sudah seperti itu dilakukan malah dicuci lagi di tempat kotor atau dikotori lagi di tempat kotor. Salah lebih mengambil tempat belajar. Demikian juga orang tua, perhatikan ya,
Anak-anak kita yang polos itu, yang punya kertas putih itu, jangan antum setorkan kepada orang jahat untuk menulis kalimat-kalimat hitam dan kotor di lembaran putih tersebut. Jangan. Orang tua nanti akan dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian sifat yang ketiga, zuhurut taqwa. Nampak ketakwaannya, ibadahnya nampak, rasa takutnya kepada Allah itu kelihatan, orangnya hati-hati. Begitu. Jadi salaf dulu kalau mau cari guru itu dilihat dulu, dicek, diamati dulu. Oh, salatnya Masya Allah. Sampai seorang itu diikuti ketika tawaf di Ka'bah, diikuti, diawasi itu, katanya ini ahli ilmu, diawasi sebelum berguru. Begitu tawaf dilihat, Masya Allah, khusyuk. Habis tawaf salat 2 rakaat dia menangis mohon kepada Allah, istighfar didengar, begitu dibuntuti. Ini guru saya. Baru tumakninah cari ilmu. Ini hari ini Masya Allah ya, banyak ditinggalkan oleh para pemuda, para penuntut ilmu, tidak selektif. Orang tua juga begitu. Ya, karena tertipu dengan gemerlapnya dunia. Itu. Nah, jadi supaya kita bisa tercukupi dengan Al-Quran tadi, ya. Perhatikan ayat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Awalam yakfihim anna anzalna 'alaikal kitaba yutla 'alaihim. Inna fi dzalika la rahmatan wa dzikra liqaumin yu'minun." Dalam surat Al-Ankabut. Apakah tidak mencukupi mereka bahwasanya kami telah turunkan kepadamu ya Nabi Allah Alkitab, Al-Quran, yutla alaihim, yang dibacakan kepada mereka. Pertanyaan yang nggak perlu dijawab, mestinya sudah cukup. Kenapa kok tidak cukup? Ya. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hijr. Allah menyatakan, "Walaqad atainaka sab'an minal mathani wal Qur'anal 'adzim. La tamuddanna 'ainaika ila ma matta'na bihi azwajan minhum wa la tahzan 'alaihim wahfid janahaka lil mu'minin." Kata Allah Subhanahu wa taala, dan sungguh kami telah berikan kepadamu ya Nabi Allah 7 ayat atau 7 yang berulang-ulang. Sebagian ulama menafsirkan 7 sab'an minal masani itu adalah 7 surat panjang di awal Al-Quran, Al-Baqarah, Ali Imran dan seterusnya. Sebagian lagi menafsirkan sab'an minal masani itu adalah Fatihatul Kitab, 7 ayat dalam Al-Fatihah. Ya, wal Qur'anal 'adzim, dan kami telah turunkan kepadamu Quran yang agung. Lalu Allah katakan apa? La tamuddanna ainaika ila mammatta'na bihi azwajan minhum. Jangan kamu arahkan pandangan matamu, jangan kamu tergoda, ibaratnya begitu, dengan apa yang kami berikan kesenangan dengannya dari kelompok-kelompok orang-orang musyrik kafir itu. Maksud ayat ini oleh sebagian ahli tafsir, perintah Allah kepada Rasulnya, istaghni bima atakallahu minal Qur'anil 'adzim amma hum fihi minal mata'i waz zahratil faniyah. Merasa tercukupilah ya Nabi Allah kamu itu dengan Al-Quran. Masya Allah, itu perintah Allah. Merasalah kamu itu cukup dengan Al-Quran yang agung ini, dan jangan kamu terperdaya dengan kesenangan dunia, kegembiraan yang fana yang Allah berikan kepada orang-orang kafir. Jadi jangan sampai gemerlapnya dunia itu memalingkan kita dari mendapatkan rasa cukup terhadap Al-Quran. Karena yang sering memalingkan kita dari belajar Al-Quran, beriman kepada Al-Quran, mengenali Al-Quran, sehingga menjadi harta yang mencukupi kita, itu fitnah apa? Fitnah dunia.
Itu sampai setoran sama Ustadz Wahyu untuk tahsin gitu. 2 pamit 1 tinggal 1. Besoknya libur, yang libur bukan ustadznya tapi yang mau memperbaiki bacaan. Ya banyak, tapi sibuk apa? Sampai nggak sempat meluangkan waktu untuk itu. Itu mudah-mudahan nggak ada di sini. Kalau ada ya diperbaiki. Kalau perlu diperbaiki, kalau enggak ya sudah. Itu sudah bagus. Nah itu, jadi Nabi saja diperintah oleh Allah, merasa tercukupilah kamu ya Nabi Allah dengan Al-Quran, dan jangan tergiur, jangan kamu terfitnah dengan kesenangan dunia yang ada pada orang-orang kafir. Mereka sibuk dengan dunia, mereka mendapatkan gemerlapnya dunia, mereka bisa menikmati dunia katakanlah, kemudian menjadikan berpaling dari Al-Quran. Jangan ya. Sehingga kadang-kadang orang sibuk mencari dunia tapi nggak belajar Al-Quran, tidak memiliki fikih tentang Al-Quran, tidak mau bertanya tentang ilmu, terperosok kepada cara mencari maisah yang keliru. Udah dalam jauh ternyata riba, mau ditinggalkan eman, nanti saya makan apa, padahal sudah makan bertahun-tahun kok nggak hafal. Itu ya, mudah-mudahan Allah tahulah keadaan saya ini. Ya tahu keadaannya seperti itu, Masya Allah. Maka jangan sampai itu melalaikan kita dari Al-Quran ya. Dipelajari. Dalam penafsiran yang lain, Syekh As-Sa'di rahimahullah beliau mengatakan tentang ayat tadi, surat Al-Hijr tadi, yang la tamuddanna ainaika, beliau mengatakan la ta'jab i'jaban yahmiluka ala isghali fikrika bisahawati dunya allati tamatta'a bihal mutrafun waghtarra bihal jahilun wasta'in bima ataqallahu mina al-masani wal qur'anil azim. Ya Nabi Allah, jangan kamu ta'ajub dengan keta'ajuban yang akan membawamu untuk bersibuk, menyibukkan pikiranmu, menyibukkan hatimu dengan syahwat-syahwat dunia yang bersenang-senang di atasnya orang-orang yang menikmati dunia, tenggelam menikmati dunia, dan tertipu dengannya orang-orang yang jahil. Dan minta tolonglah, jadikanlah apa yang Allah berikan kepadamu dari ayat yang berulang tadi dan Al-Quran Al-Azim itu sebagai wasilah penolongmu untuk kamu bisa selamat dari fitnah dunia. Nah, itu jadi selamatkan diri kita dari fitnah dunia dengan fokus mempelajari Al-Quran. Diharapkan tidak salah paham. Bukan berarti terus duduk di masjid atau di rumah belajar Al-Quran terus enggak kerja, itu tidak. Tapi yang jadi poin itu lalai dari Al-Quran, kalah dengan fitnah dunia sehingga tidak sempat mempelajari Al-Quran. Kalau kita sederhanakan, sibuk mencari dunia sampai enggak sempat hadir di majelis ilmu, padahal kita ini orang yang haus terhadap ilmu. Kita butuh sekali nasihat, butuh bimbingan. Lah kalau ahli dunia, kita ini sudah kerja dunia, kumpul kita dengan orang yang juga seperti itu, nanti bicaranya bagaimana buka cabang, tadi rugi enggak, untung enggak, jobnya besok apa, ya semakin keras hati kita. Itu ada waktunya, itu ada ukurannya, itu bukan pokok. Nah, jadi sayangi diri kita ini. Kita ini butuh nasihat loh ya, butuh sekali kepada nasihat. Maka Allah aja menasihati Rasulnya seperti itu. Itu Rasulullah lah ya, yang turun Al-Quran itu kepadanya Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mengajarkan Al-Quran, yang mengamalkan Al-Quran, yang akhlaknya adalah Al-Quran.
Karena khuluquhul Quran, adalah akhlak Nabi itu apa? Al-Quran. Masih Allah nasihati, masih Allah ingatkan, jangan terperdaya dengan kehidupan dunia, jangan terperdaya dengan fitnah dunia, gemerlapnya dunia, sampai melalaikan kamu dari mempelajari kitabullah Al-Quran. Allah juga ingatkan khusus dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wahai orang-orang yang beriman, jangan sampai melalaikan kalian apa? Harta dan anak-anak kalian dari berzikir mengingat Allah. Lalai itu bukan dagang ingat Al-Quran, bukan begitu maksudnya, tapi begitu harus mengikuti Al-Quran lupa. Maka dicontohkan oleh ulama, seorang diuji dengan anaknya sakit, sudah diobatkan ke sana, belum Allah beri kesembuhan, ke tempat yang mubah satunya belum diberi kesembuhan, ke dokter yang lainnya belum diberi kesembuhan. Akhirnya setan datang. Setan entah tetangganya, entah temannya, entah tukang telepon gelap, telepon. Oh, dulu anak saya juga sakit seperti itu. Itu kalau dibawa kepada orang tua ini, nah, mulai ini godaan. Ya. Ini nggak sembuh, kayaknya sudah hampir rahimahullah ini katanya. Nah, ini udah akhirnya udah alasan terpaksa lah dibawa kepada seorang yang melakukan praktek pengobatan jelas-jelas menyimpang dari akidah yang diajarkan oleh Al-Quran. Berarti anak telah menjadikan dia lalai dari mengingat Allah. Meskipun ketika dia bawa ke dukun, bismillah gitu ya, bismillah, la haula wala quwata illa billah, ingat Allah enggak dia berzikir? Nah, bukan itu maksudnya. Seperti kita bekerja, ada transaksi ini, urusan dunia ini, harta loh ya, harta saling meralihkan kita dari mengingat Allah. Ada transaksi ini, tapi ada nilai ribawinya. Oh, ini menggiurkan hasilnya ini. Kalau sampai lepas, nanti diambil orang lain ini. Lupa dia mengingat Allah. Wes, nanti habis itu taubat. Jadi taubatnya direncanakan setelah maksiat. Ini taubat yang ajaib, Masya Allah. Jadi Allah mengingatkan dalam Al-Quran seperti itu bukan tantangan yang remeh, itu menunjukkan hal yang berat, harus dihadapi dengan betul-betul bersandar kepada Allah. Ya, nah, juga dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala mengatakan, inna fi hadza labalaghan liqaumin abidin. Sesungguhnya pada ini, yaitu Al-Quran, itu betul-betul akan menyampaikan bagi kaum yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, menyembah Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam As-Sa'di rahimahullah beliau mengatakan, yatadallaghuna bihi ay bil Quran fil wusul ila rabbihim wa dari karamatihi fawasalahum ila ajalli al matalib wa afdalir raghaib. Yaitu Al-Quran itu menjadikan seorang itu bisa sampai, Al-Quran itu akan menjadi wasilah, kendaraan yang akan menyampaikan mereka kepada Rabb mereka Allah Subhanahu wa taala, dan akan menyampaikan mereka kepada negeri kemuliaannya, yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka Al-Quran akan menghubungkan mereka, akan menjadi wasilah bagi mereka kepada paling mulianya sesuatu yang dicari dan paling utamanya sesuatu yang diinginkan, yaitu bertemu dengan Allah dan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa? Dengan Al-Qur'an. Itu yataballaghun, menyampaikan kalau kita merasa cukup dengan Al-Qur'an. Cukup dengan Al-Qur'an itu, ya. Nah, karena itu Syekh Shalih Al-Syekh hafizahullah taala beliau menjelaskan, kalau kita perhatikan, kata beliau, tentang kondisi umat Islam ini, sebab pokok mereka menyimpang dari jalan yang benar
sehingga mereka menjadi kelompok-kelompok yang semua kelompok itu jauh dari Al-Quran, jauh dari petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana yang maklum di tengah-tengah kaum muslimin, kalau kita bicara kelompok Thariqah Sufiyah saja sudah berapa, jari kita nggak cukup untuk menghitung. Yang ini zikirnya dengan seperti ini, alasannya zikir ini diambil dari mimpinya gurunya ketemu Rasulullah SAW. Yang ini juga bahkan bukan hanya mimpi, ketemu langsung Rasulullah SAW. Yang ini dikunjungi Nabi di rumahnya, diajari upgrade zikir misalkan, dan seterusnya. Dari sekian banyak alasan-alasan yang semua itu tidak ada satupun dari Al-Quran. Apa sebabnya? Sebab pokoknya ada 3 perkara. Sebab mereka menyimpang dari Al-Quran, sebab mereka jauh dari Al-Quran, ya. Yang pertama, dan ini yang paling berbahaya, annahum zahabu ilal akli fi taqdiri au fi isbatil haq min adamihi. Kaum muslimin atau sebagian mereka sudah mempertuhankan akal, mengembalikan urusan itu kepada pendapat akal untuk menjadi standar ukuran dalam menetapkan ini yang hak dan ini yang batil. Jadi kebenaran dan kebatilan itu diukur dengan pendapat akal. Masya Allah. Dan ini yang paling merusak agama. Apa yang mereka bungkus dengan nama filsafat atau mantik, ilmu mantik, filsafat, ilmu kalam, yang itu mereka agungkan. Di situ diagungkan akal dengan seagung-agungnya, sehingga akal itu dijadikan standar ukuran untuk mengatakan ini benar dan ini salah. Pokoknya yang diterima akal berarti itu benar, yang tidak diterima akal atau dianggap bertentangan dengan akal maka itu wajib batil, meskipun itu nas Al-Quran. Dan fitnah ini terjadi awal-awal sampai besar itu pada kaum muslimin itu di sekitar tahun 180-an di masa Daulah Abbasiyah, ketika diterjemahkan buku-buku warisan Yunani, Arseto itu ya, ke dalam bahasa Arab. Jadi bahasa Yunani diterjemahkan ke dalam bahasa Arab, ditebarkan di tengah kaum muslimin, akhirnya kebatilan dipelajari, tertanam, akhirnya yang batil dianggap benar dan merusaklah kaum muslimin. Ya, bahkan mereka kadang menggelari ilmu tauhid. Nah, ilmu tauhid itu ilmu kalam, filsafat, mantik. Nah, itu sampai mereka punya rumus, idza ta'arada bainan nassi wal akli au bainan naqli wal akli quddimal aklu 'alan naql. Kalau nampak terjadi benturan antara dalil nakal yaitu Al-Quran atau hadis dengan dalil akal, maka dahulukan akal daripada nas Al-Quran maupun hadis. Wah, ini merambah. Muncullah Jahmiyah, ada Kullabiyah, ada Mu'tazilah, ada Asy'ariyah, ada Maturidiyah, dan sekian yang lainnya. Mendewakan akal. Jadi akal jadi ukuran segalanya. Masya Allah. Ini paling merusak agama. Dan itu bukan hanya di masalah-masalah halal haram, bahkan yang lebih mendasar di masalah-masalah apa? Akidah. Akidahnya sudah dibangun dengan apa? Penemuan-penemuan akal, sehingga dipelesetkan ayat-ayat Allah tentang sifat-sifat Allah semau-mau akal mereka. Allah itu nggak boleh punya cinta, Allah itu nggak boleh punya sifat benci, Allah itu nggak boleh punya sifat tangan, Allah nggak boleh punya sifat turun, Allah itu tidak di atas, Allah itu tidak istiwa di atas arsy. Semua itu karena dikembalikan kepada apa? Pendapat akal.
Meskipun Al-Quran dengan terang mengatakan Ar-Rahmanu 'alal arsyistawa sabbihisma rabbikal a'la, kisah sejarah Nabi SAW itu mi'raj, naik ke langit yang ketujuh, naik lagi menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka ceritakan sendiri itu. Ditanya di mana Allah, Allah di mana-mana. Baru cerita loh, nggak sadar. Ini akal. Lah kalau hanya kembali kepada akal, banyak sekali perkara yang tidak bisa masuk akal, nggak bisa akal menjangkaunya. Sekarang orang khurujul baul, keluar air seni, khurujul mani, keluar mani, makhrajnya, tempat keluarnya sama. Hukumnya sama apa enggak sama? Kalau khurujul mani wajib mandi, ya apa tidak? Kalau khurujul baul wajib mandi, tidak wajib mandi. Tanyakan kepada orang yang mau pakai akal, bagaimana hukum akal dalam hal ini? Kita mandi dua-duanya atau enggak usah mandi dua-duanya? Bagaimana hukum akal di situ? Kalau kalian jalan pakai sepatu, jalan begitu, terus waktu sholat tiba susah lepas sepatu ini, masjid mungkin untuk kita sholat dengan memakai sepatu, wudhu misalkan kita, sepatunya nggak usah dilepas, mengusap sepatu, diusap atasnya apa bawahnya? Yang kotor bagian mana? Bawah. Yang diusap kotor bawah. Kalau yang diusap bawah telapak sepatunya itu wudhu Islam apa wudhu ghairil Islam? Bukan wudhu Islam, nggak sah wudhunya. Secara akal seperti apa itu? Nggak ketemu akal. Yang kotor itu yang bawah, kenapa yang diusap atas? Karena itu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mengatakan, "Lau kana ad-dinu bir-ra'yi lakana asfalul khuf aula bil mashi min a'la." Walaqad ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam yamsahu ala dhahiri khuffaihi. Andaikan agama itu hanya berlandaskan penemuan akal semata, tentu bagian bawah sepatu itu yang lebih layak untuk diusap daripada bagian atasnya. Tapi aku melihat Rasulullah SAW mengusap bagian atas sepatunya. Mau ikut Rasul dengan menundukkan akal atau mau pakai akal tinggalkan Rasul sallallahu alaihi wasallam? Silahkan dipilih. Umar bin Khattab ketika tawaf memberi pelajaran istimewa kepada kita. Ketika beliau mencium Hajarul Aswad, hendak mencium, beliau katakan, "Inni la'alamu annaka hajarun la tadurru wa la tanfa walaula anni ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam yuqabbiluk ma qabbaltuk." Engkau hanya sebungkah batu wahai Hajarul Aswad, tidak bisa mendatangkan madarat, tidak bisa memberikan manfaat. Andaikan aku tidak melihat Nabi menciummu, saya tidak cium kamu. Karena secara akal batu dicium ngapain? Tapi Umar yang cerdas-cerdasnya orang di umat ini, dicium batu itu. Kenapa beliau cium? Karena beliau tunduk kepada apa yang datang dengannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akalnya nggak terima, batu kok dicium ngapain? La tadur wa la tanfa. Engkau tidak bisa menimbulkan madarat, nggak bisa mendatangkan manfaat. Kalau dicium nggak masuk akal, tapi tetap saya cium. Kenapa? Karena aku melihat Rasulullah SAW menciummu. Titik. Rasulullah SAW salat, di tengah salat tahu-tahu Nabi melepas sendalnya. Nabi salat pakai terompah, dilepas terompahnya ini. Melihat itu para sahabat di belakang yang jadi jamaah lepas sendal-sendal mereka. Selesai salat Nabi menghadap ke mereka ditanya, karena Nabi itu bisa melihat dari melihat belakang makmumnya. Maka Nabi tanya, kenapa aku lihat kalian tadi melepas terompah-terompah kalian? Lihat jawaban polos dan ilmiah para sahabat. Ya Rasulullah, karena kami melihat engkau melepas terompahmu, maka kami lepas terompah kami. Titik, sudah. Aku melihat engkau melepas sendalmu, ya kami lepas sendal kami. Soal apa nanti hikmahnya itu urusan nanti. Yang penting ittiba, ikut dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu baru diterangkan sama Nabi.
yang keterangan Rasulullah dari hasil itibaknya sahabat tadi bermanfaat untuk kita hari ini, sehingga kalau antum sholat salah satu bagian dari pakaian yang mungkin kita lepas kena najis, kita ngerti fikihnya. Coba andaikan sahabat nggak ngelepas terompah, dianggap sudah paham, kita begitu mengalami kasus seperti itu nggak ngerti kita fikihnya. Jadi pada itibak kepada Nabi itu ada ilmu, ada fikih. Masya Allah. Begitu cara beragama. Ya, nggak boleh pakai akal semata, nggak ketemu. Banyak sekali perkara yang nggak bisa dijangkau akal. Antum sholat maghrib tadi berapa rakaat? 3 rakaat. Nanti sholat isya mau berapa rakaat rencananya? 4 rakaat. Kenapa wong maghrib sama-sama malam loh, maghrib 3 kok isya 4 tuh kenapa? Coba hukum akalnya apa bedanya? Kalau agak malam agak banyak, begitu maksudnya? Apa secara akalnya? Ketemu tidak ketemu? Tidak ketemu. Apa karena dipikir nggak ketemu terus kita nggak sholat? Nunggu kita faham? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini sebab seorang menyimpang dari agama Allah itu apa? Mengandalkan akal, merasa cukup dengan akal, bersandar hanya kepada akal, meninggalkan Al-Quran. Ini fitnah yang menimpa umat ini besar-besaran, yang itu kemudian dibungkus pemahaman itu ditebarkan sampai hari ini. Bahkan di mata kuliah ada kuliah filsafat, diembel-embeli filsafat Islamiyah, terus antum bayar. Imam Abi Yusuf, tilmidnya Abi Hanifah rahimahullah, beliau mengatakan al ilmu bil kalam jahlun wal jahlu bil kalam ilmun. Orang yang ngerti tentang ilmu kalam itu hakikatnya bodoh. Orang yang nggak kenal, nggak ngerti ilmu kalam itu hakikatnya ilmu. Jadi selamat dari ilmu yang katanya ilmu tapi bikin fitnah itu justru ilmu. Al-Imam Syafi'i rahmatullah beliau mengatakan hukumku ya bagi seorang ahli bidah, hukumku bagi seorang ahli bidah yang pelajari ilmu kalam itu adalah dipukuli pakai pelepah korma dan sendal, pukuli begitu pakai pelepah korma dan sendal, terus diarak keliling kampung sambil diumumkan ini hukuman untuk orang yang meninggalkan Al-Quran dan Sunnah malah mempelajari ilmu kalam. Tuh berarti Syafi'i Asy'ariyah apa bukan ini? Nah kalau Asy'ariyah itu mansanya atau tempat tumbuhnya adalah ilmu kalam, lah ini Imam Syafi'i. Lah Imam Syafi'i itu lebih dulu daripada Abu Hasan Al-Asy'ari. Abu Hasan Al-Asy'ari itu muncul setelah Imam Ahmad. Lah Imam Syafi'i itu sebelum Imam Ahmad. Bagaimana dikatakan Syafi'i itu akidahnya Asy'ariyah? Lo kan lucu gitu. Tapi yang ngeyel apa namanya itu? Itu. Kalau sudah burung ya burung, itu loh ngeyel namanya. Burung kambing begitu. Jadi ada kisah, apa kisahnya? Kalau sudah kambing ya kambing gitu ya. Nah, kambing lihat suatu item itu. Apa itu? Kambing burung selisih. Begitu dekati terbang. Loh, burung kan? Kambing, meskipun terbang kambing. Lah repot kalau orang sudah begini. Jadi sudah kadung pendapatnya itu biar salah pokoknya ngeyel ya, biar terbang ya kambing. Nah kalau sudah seperti ya Masya Allah, terus diruqyah aja itu ya Masya Allah. Ini sebab pertama, dan ini banyak loh sampai hari ini loh, nggak selesai ya, dipertahankan besar-besaran oleh orang-orang yang terkagum-kagum dengannya. Ini katanya bahkan mereka mengistilahkan manhajus salaf, metode salaf itu aslam wa a'lam wa aslam. Manhajus salaf itu lebih berilmu, lebih selamat. Tapi kalau manhaj kami, metode kami orang-orang aklanun itu a'lam, aslam, ahkam. Loh ditambahi satu.
Jadi lebih berilmu, lebih ilmiah, lebih selamat, dan lebih bijak. Nggak saklek kayak punyamu itu. Kita lebih bijak. Jadi ayat Allah itu bisa diolah sesuai dengan apa? Konteksnya. Begitu. Akhirnya orang mau ngelas saja dalilnya Al-Quran. Loh, Al-Quran itu diturunkan bukan untuk ngajari ilmu las. Nanam terong, carikan dalil dalam Al-Quran. Masya Allah. Ya, nah ini sebab yang pertama. Yang kedua, sebabnya adalah dha'ful ilmi bil kitabi was sunnah wa tarkit ta'allum. Nah, ini lemahnya ilmu tentang Al-Quran dan Sunnah, dan sikap tidak mau belajar alias sabar di atas ketidaktahuannya. Tadi sudah kita singgung. Maka Al-Quran itu dipelajari, ya, Al-Quran dipelajari. Itu sebabnya. Akhirnya apa? Generasi Islam siap disuguhi dengan tadi khayalat, khayalan-khayalan, qasas, cerita-cerita yang tidak ada sandarannya. Diceritain gurunya bisa terbang, gurunya bisa naik daun pisang sampai Mekah, gurunya bisa mi'raj 70 kali, gurunya bisa zikir sekali tarikan napas 10.000. Sami'na wa ata'na. Karena nggak mau pelajari Al-Quran dan Sunnah. Belajar itu nggak ada batasan umur loh ya. Belajar. Al-Imam Ibnu Hazm itu belajar sudah dewasa. Nah, penasarannya tinggi. Sore-sore habis asar masuk masjid. Udah gede itu, udah besar, udah dewasa seukuran kita ini. Masuk masjid, sholat. Ba'da asar sholat. Tegur, ini waktu larangan, tidak boleh sholat karena belum belajar. Besok masuk masjid nggak sholat, ditegur. Masuk masjid sholat. Mikir dia, kalau begini saya akan jadi permainan orang-orang itu. Makanya inilah buah dari kebodohan. Kemarin sholat salah, sekarang nggak sholat salah. Berarti saya harus belajar, berangkat belajar. Allah beri kecerdasan, Allah beri ilmu sampai menjadi alim minal ulama. Lu begitu. Yang penting tujuan belajar itu ingin mendapatkan ilmu sehingga ibadahnya enak. Tadi misalkan habis asar, yang benar yang mana ya? Sholat tahiyatul masjid apa tidak? Kalau dia belajar ilmu kemudian betul-betul memiliki dalil, tenang. Orang mau tegur sholat, tenang aja, ada ilmunya kok. Tapi kalau awal seperti Ibnu Hazm yang pertama, lu bingung dia. Duduk salah, nggak duduk salah. Gimana coba? Setengah duduk salah juga. Repot. Maka harus belajar. Kalau tujuannya ingin mahir, bisa baca kitab, jadi seorang dai, tujuan semua orang yang belajar seperti itu nggak belajar antum. Ngelihat jenggot sudah putih, mikirnya sudah sering lupa, terus nggak mungkin lah saya jadi ustadz. Jangan tujuannya ingin jadi ustadz. Tujuannya adalah memiliki pemahaman agama untuk membuat ibadah kita kepada Allah itu diterima oleh Allah. Karena ingat, Allah itu tidak mau diibadahi tanpa ilmu. Allah nggak mau diibadahi dengan kebodohan. Allah ingin diibadahi dengan ilmu. Makanya Allah turunkan ilmu, diturunkan apa penjelasannya, dibimbing oleh seorang rasul yang diutus. Terus kemudian para ulama yang Allah pilih mereka untuk memikul amanah ilmu itu dan mendakwahkannya, mengajarkannya terus sepanjang zaman. Maka belajar. Ya, nah itu sebab yang kedua. Sehingga kita nggak disuguhi suguhan-suguhan yang kita nggak ngerti sumbernya, sudah kita bangun akidah di atasnya ternyata keliru. Kalau menjumpai ayat atau hadis yang nampaknya aneh begitu, kita nggak paham, digurukan dulu sebelum diamalkan. Misalkan, oh ada sunnah sholat pakai sepatu, misalkan begitu, dianggap sholat pakai sepatu sunnah. Lah masjid situ ada karpetnya bagus, baru dipel, kasih minyak wangi, musim hujan pakai sepatu. Lah kotoran sepatunya lebih tebal dari sepatunya. Masuk masjid, kalau antum digebukin orang jamaah satu masjid itu, fala talumanna ila nafsah. Jangan kamu sesali kecuali dirimu sendiri. Mati syahid mengamalkan sunnah, begitu.
butuh fikih. Al ilmu fiqhun, ilmu itu adalah fikih, bukan hafalan. Ya, nah, yang ketiga kata Shalih Al-Syekh, kadang-kadang yang membuat menyimpang dari Al-Quran itu adalah as-siyasah al-jairah awid dhalimah, politik yang curang dan zalim. Kadang-kadang penguasa atau orang-orang yang karena punya kepentingan politik akhirnya memanfaatkan agama ini untuk kepentingan tersebut, sehingga dipelintir sesuai dengan kepentingannya, menyimpang dari Al-Quran itu sendiri. Para ulama, pemberi fatwa, para qadhi yang diangkat oleh negara misalkan, dipaksa atau dikondisikan supaya memberikan pelajaran, memberikan fatwa sesuai dengan kepentingan politik tersebut. Akhirnya manusia menyimpang dari Al-Quran, meninggalkan Al-Quran. Dan ini terjadi sampai ketika akidah Al-Quran itu makhluk menempat di hati Amirul Mukminin di masa kekuasaan Abbasiyah selama 3 kurun, 3 masa kepemimpinan. Masya Allah, dipaksa semua rakyatnya dan siapa saja yang ada di negeri tersebut untuk berakidah bahwasanya Al-Quran makhluk dan tidak boleh menyelisih akidah ini. Dipaksakan, para ulama dipaksa seperti itu, yang tidak mau dipenjara atau dibunuh. Sampai kisah Imam Ahmad ibn Hanbal ma'ruf, dikenal di kalangan para penuntut ilmu. Ini fitnah ketika politik sudah memanfaatkan agama untuk kepentingannya. Kita tidak sedang bicara negara tertentu, tidak. Kita menyampaikan apa yang disampaikan oleh para ulama kita, ya. Nah, insyaallah sampai di sini dulu kajian kita. Nanti bab yang kelima kita lanjutkan di pertemuan mendatang bi'aunillahi subhanahu wa ta'ala. Wal ilmu indallah, sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.